dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu Tuhan oleh sebab kebaikan-Mu. Pada pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Kuatkanlah kami ya Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Begitu juga bagi segenap jemaat yang mendengarkannya, supaya boleh mendapatkan kekuatan melalui firman-Mu. Amin. Amang inang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Senin tanggal 17 Maret 2025, yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-3. Demikian dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Dalam bahasa Batak dikatakan, songonondo hatani Jehovah Zebaot, debatani Israel, padega kamu mak dalam muna, dohot pambahanan muna, asa hupayak kamu diingananon masonang-sonang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, satu kata kunci yang mau disampaikan teks ini adalah soal pertobatan. Bertobat. Kita diajak untuk meninggalkan kebiasaan yang lama, lalu kita melangkah pada kebiasaan yang baru. Artinya ada sebuah langkah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu dalam hal ini kita bisa andaikan, kita bisa umpamakan yang sebelumnya kita ada di jalan yang lama, di jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, lalu kita berpindah ke jalan yang baru yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, amang inang, kenapa kita penting untuk bertobat? Sebab teks ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak mau tinggal bersama-sama dengan orang yang tidak mau mengubah hidupnya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak mau tinggal di satu tempat bersama-sama dengan orang yang tidak mau mengubah hidupnya. Artinya begini, ketika saya betah, saya nyaman di dalam dosa-dosa saya, maka selama itu juga lah Tuhan tidak akan pernah mau dekat dengan saya. Tetapi sebaliknya, jika saya mendesain hidup saya dengan baik, dengan sesuai pada kehendak Tuhan, maka disitulah Tuhan mau ada di dekat saya, mendampingi, menemani kehidupan saya. Coba kita kembali mengingat amang inang tentang kisah Adam dan Hawa. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-3. Tuhan mengusir Adam dan Hawa sebab mereka setelah buah itu dimakan, mereka menjadi jatuh ke dalam dosa. Dan kita lihat, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Tuhan tidak lagi mengizinkan Adam dan Hawa menjadi bagian penduduk di tengah-tengah Taman Eden. Kenapa? Sebab Taman Eden ini adalah sebuah tempat yang kudus, tempat di mana Tuhan juga berdiam di sana,
Dan siapapun manusia yang berdosa, yang melawan kehendak Tuhan, tidak layak untuk tinggal di tempat ini. Jadi kita bayangkan Amanginang, kita orang Batak, pasti kita akan bergabung pada sebuah komunitas. Misalnya Punguan Marga, Punguan Parsahutaon, STM, atau dengan yang lainnya juga. Ketika kita masuk sebuah punguan, tentu kita ingin bahwa punguan ini membawa dampak positif. Punguan ini bisa kompak, satu hati, saling menopang dan saling menolong. Tapi coba Amang Inang bayangkan, jika punguan yang sebelumnya kita harapkan menjadi sebuah tempat yang hangat, yang penuh dengan sukacita, tahu-taunya adalah sebuah tempat yang penuh dengan konflik, yang penuh dengan kepentingan pribadi, tidak ada kasih, tidak ada jiwa saling menolong. Apakah Amang Inang nyaman di sana? Saya yakin pasti tidak akan nyaman. Maka biasanya kalau kita tidak nyaman ada di dalam sebuah komunitas, maka kita putuskan untuk menjauhi komunitas itu. Nah, begitu juga lah Tuhan yang mau digambarkan oleh Yeremia dalam teks ini. Tuhan tidak mau berada dekat-dekat dengan manusia yang mencintai dosa. Tuhan tidak mau dekat dengan manusia yang bebal, yang tidak mau meninggalkan tingkah lakunya. Itulah sebabnya teks ini mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama dengan kamu di tempat ini. Jadi Amang Inang, kalau kita ingin Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita, maka ubahlah hidup kita. Janganlah menjadi manusia yang cinta kepada dosa. Janganlah menjadi manusia yang diperbudak oleh keinginan daging. Tapi jadilah manusia yang senantiasa memperbaharui diri menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Saya yakin Amang Inang, kalau kita mau senantiasa memperbaiki tingkah langkah kita, berkat Tuhan sungguh-sungguh nyata, berkat Tuhan sungguh-sungguh melimpah di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Semua menjadi mungkin di hadapan Tuhan kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkehendak. Kita ambil contoh yang paling simpel Amang Inang, tentang pertobatan. Kita semua di sini pasti punya handphone. Setiap handphone ada aplikasinya. Nah, biasanya setiap aplikasi dalam handphone akan meminta update atau pembaharuan. Baik itu misalnya 1 bulan sekali, ada yang 1 bulan 2 kali, atau ada juga yang 1 bulan malah sampai 3 kali update. Tetapi Amang Inang, walaupun aplikasinya diupdate, tetapi inti aplikasinya yang kita pakai tetap sama. Dia hanya diperbaharui. Supaya apa? Supaya dia tetap bisa dipakai dan bisa relevan mengikuti zaman. Nah, begitu juga lah dengan kehidupan kita. Kalau kita selalu dengan updatean lama, kita selalu dekat dengan dosa, tingkah-tingkah yang lama, maka Tuhan tidak akan mau dekat dengan kita. Dan kita tidak akan menjadi manusia yang berguna. Tetapi ketika kita menjadi manusia yang ingin selalu diperbaharui, kita selalu ingin lebih baik hari ke hari, waktu ke waktu, maka pasti Tuhan akan berkenan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah menjadi manusia yang senantiasa dibaharui oleh Tuhan setiap harinya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Engkau sungguh baik ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk menyimak firman Tuhan. Engkau ajak kami ya Tuhan, supaya memperbaiki tingkah laku kami, dan juga
sikap-sikap kami. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Oleh sebab itu, kuatkanlah kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kami ingin menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, segala aktivitas kami dalam hari ini, kami juga minta kepadamu, supaya Engkaulah yang menguatkan kami, supaya segala aktivitas itu boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.